Halo anak-anak ibu yang hebat. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini sudah siap semuanya untuk belajar? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari, kalian diharapkan dapat yang pertama, menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh di dalam cerita. Yang kedua, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks. Yang ketiga, membedakan informasi, fakta, dan opini. Dan yang keempat, menulis dengan struktur awal, tengah, dan akhir, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan judul bab ini. Sehatlah ragaku. Apakah yang dimaksud dengan raga? Kesehatan itu sangat penting, tapi kita sering terlupa bagaimana menjaganya. Setelah jatuh sakit, barulah kita menyesal. Siapa di antara kalian yang pernah sakit? Sakit apa? Apakah waktu itu kalian harus minum obat atau bahkan dirawat di rumah sakit? Apakah kalian tahu penyebab sakitnya? Semoga kalian sudah pulih sepenuhnya dan kita semua selalu sehat. Baik, kita akan lanjut membaca. Bacalah cerita garuk-garuk di bawah ini dengan nyaring secara bergantian. Perhatikan intonasi kalian saat membaca. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait cerita ini, yaitu cerita garuk-garuk yang telah kalian baca sebelumnya. Garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Pahmi. Itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Pahmi berarti dia terbebas dari Kak Asih yang cerewet, menyuruhnya untuk mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asih, di rumah Pahmi juga banyak makanan. Ibu Pahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Katanya, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih setoples berisi keripik itu. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku. Goda Sagoy. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek dan tangan kirinya menggaruk tangan kanannya. Habis itu, rempeyek pindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar, supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, gatal tidak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter." Dokter Tuti yang memeriksa Kidul
menyapa dengan ramah. Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur, udang. Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil di atas rempeyek. Ah, itulah penyebabnya. Jadi, bukan karena tidak mandi? Tanya Kidul, gembira. Dokter Tuti tertawa. Memang, gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun, bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih dan bebas dari kuman. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Pastikan kalian memahami cerita garuk-garuk terlebih dahulu ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan: apakah ide pokok cerita ini? Yang kedua, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Dan yang ketiga, di rumah siapakah Pahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? 4. Mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? 5. Mengapa Kidul tidak suka mandi? 6. Menurut Kidul, kalau libur tidak perlu mandi, apakah kalian setuju? Jelaskan pendapat kalian. 7. Apa yang disampaikan Dokter Tuti tentang alergi Kidul? 8. Apakah ada di antara kalian yang mengalami alergi? Alergi apa? Bagaimana tindakan yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Jawaban. Yang pertama, mandi menjaga tubuh bersih dan terbebas dari kuman. Yang kedua, Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Yang ketiga, Pahmi, Kidul, dan Sagoy berkumpul di rumah Pahmi. Yang keempat, mereka suka berkumpul di tempat itu karena gerakannya begitu-begitu saja. 6. Tidak, kita harus tetap mandi setiap hari untuk menghilangkan kuman-kuman di dalam tubuh. Gatal-gatal yang dirasakan oleh Kidul memang karena alergi udang papai. Namun, bukan berarti dengan tidak mandi itu bagus. Alergi udara dingin. Ketika gejala alergi kambuh, maka saya akan menggunakan baju hangat dan berusaha sebisa mungkin menghangatkan diri supaya gejala gatal-gatalnya tidak parah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, alergi perubahan reaksi tubuh terhadap kuman-kuman penyakit dan keadaan sangat peka terhadap penyebab tertentu seperti zat, makanan, serbuk, keadaan udara, asap, dan sebagainya yang dalam kadar tertentu tidak membahayakan untuk sebagian besar orang. Dengan membaca teks garuk-garuk, kalian belajar mengidentifikasi masalah yang dialami tokoh yang ada di dalam cerita. Perhatikan kembali cerita teks garuk-garuk di atas. Perhatikan masalah yang dialami tokoh-tokohnya. Setelah itu, salin dan lengkapi tabel berikut ini ke tulisan kalian. Judul cerita, Garuk-garuk. Tokoh utama, Kidul.
tokoh pendukung Sagoy, Pahmi, Kak Asih, Ibu, dan Dokter Tuti. Hal yang diinginkan atau tidak diinginkan tokoh. Kidul tidak ingin mandi. Kidul ingin terus makan rempeyek. Alasan tokoh menginginkannya. Kidul tidak ingin mandi karena gerakannya membosankan. Kidul ingin terus makan rempeyek karena rasanya enak. Tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya. Menghindari dari Kak Asih, belajar di rumah Pahmi, membawa pulang rempeyek. Hal yang membuat tokoh belum mendapatkan keinginannya. Ada Kak Asih yang selalu menginginkannya untuk mandi. Apakah tokoh berhasil mencapai keinginannya? Jelaskan. Tidak, karena ternyata Kidul tetap harus mandi. Kata Dokter Tuti, kita harus mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Karena ternyata Kidul alergi terhadap udang yang ada di rempeyek.